Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya Ahmad Abdi Firdaus dengan tim C1C02087 dari kelas R010. Prodi Akuntansi akan menyampaikan materi dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan materi yaitu akad mudharabah. Pertama itu pengertian akad mudharabah. Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai kirat atau mukorodah. Mudorobah berasal dari kata darb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut para fukaha, mudorobah ialah akad antara dua pihak atau orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jenis akad mudorobah yaitu pertama ada mudorobah mutalakoh. Mudharabah mutalakoh adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal atau sabiul mal dan pengelola modal atau mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. Kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specific mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutalakoh, yaitu mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dasar syariah akad mudharabah yang pertama itu ada Al-Quran surat Al-Muzammil ayat Quran surat 73 ayat 20. Yang kedua hadis diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa dari Sholih bin Suhaib dari ayahnya dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, mukorodah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk di keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ijma. Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Yang terakhir, Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut. Mudharabah adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau malik sahih almal menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua atau amil mudarib nasabah bertindak sebagai pelaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian bagi hasil menggunakan prinsip syariah berupa mudharabah yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dan tersebut. Jika terdapat keuntungan atau kerugian, maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan atau nisbah yang disepakati pada awal akad. Nisbah tidak ditentukan secara mutlak, baik dalam peraturan perbankan di Indonesia maupun syariat Islam. Perlakuan akuntansi PSAK 105. PSAK 105 mengatur pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini dilakukan untuk entitas yang memiliki transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana, sahibul mall maupun pengelola dana mudharib. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Contoh akad mudharabah. Contoh perhitungan pembagian hasil usaha, data yaitu pertama penjualan 91 juta, HPP 650.000, laba kotor 350.000, biaya-biaya 250.000, laba rugi yaitu 100.000 berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing dengan nisbah milik dana, pengelola dana yaitu 30-70%, pemilik dana 30% dikali 100.000 yaitu 30.000, pengelola usaha 70% dikali 100.000 yaitu 70.000. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba atau neko bersih yaitu laba kotor dikurangi beban berkaitan dengan pengelola modal mudharabah. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana, pengelola dana yaitu 10/90, bank syariah 10% dikali 350.000 yaitu 35.000, pengelola 10% dikali 350.000 yaitu 315.000,
Jika akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan penghasilan usaha diakui dalam periode rejenis hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati yaitu PSAK par 20. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.